Naik bis. Naik bis ya. Oh, Mak. Jangan panik, jangan panik. Sampai, guys. Sudah sampai saya. Sing kaya gua nih kan. Ayo. Yo le dudu sing dudu iki le. Kalimu ini kita bel ini gas. Guys, kita sampai ya di Sangiran. Kita sudah jalan terus ya. Bersama Siwa di sini. Silit. Sama Silit. Sama Dongak cuy. Dongak ya. Dongak kancamu kok. Kau kancamu kok. Apa? Kancamu aku. Mirip. Sama Roger Siwa. Rang. Roger anu, Roger apa jenenge Roger. Ada duitan mbok ganggu. Kayak lagi nganu lho. Rodek. Telu. Nang blower. Ngerti aku. Nah itu kita sudah sampai ya guys. Ya guys, ya guys. Nah itu. Sudah sampai di Sangiran ya guys. Ya, sesuai dengan kelas dengan semuanya. Untuk kelas 7 bisa ikuti saya. Untuk kelas 7, untuk kelas 8 bisa di belakangnya mengikuti Pak Santoso. Untuk yang kelas 8 dengan kita masuk di ruangan pertama di Museum Sangiran. Ya, sekali lagi untuk kelas 7 bisa diperhatikan untuk kita bisa berkumpul sebentar untuk ada sesi informasi dan perkenalan dulu sebelum kita masuk di museum. Saya melihat dengan koleksi yang ada di dalam museum Sangiran. Di dalam ruangan tidak boleh berteriak-teriak, tidak boleh berlari-lari. Untuk yang kedua, dilarang menyentuh dari benda cagar budaya tersebut kecuali nanti ada instruksi dari saya. Dan yang ketiga, dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi ada beberapa peraturan yang wajib kita taati bersama. Dan sekali lagi kita di kawasan museum Sangiran ini selain kita berrefreshing, berwisata kita juga belajar bersama. Kita bisa melihat jejak kehidupan yang dulu pernah terjadi di kawasan situ Sangiran lewat dari fosil dan dari beberapa koleksi yang mereka pernah sampaikan untuk melihat sisi kehidupan zaman dulu yang pernah ada di kawasan situ Sangiran. Oke, terima kasih guys ya. Oke, kita masuk ke ruangan foto. Luasnya 59 km persegi yang banyak ditemukan fosil. Nah, ada di dua kabupaten Sragen dan Karanganyar. Hari ini kita di Kabupaten Sragen. Dan mereka sampai saat ini masih sering ditemukan fosil di lingkungan kawasan Sangiran. Nah, kita letaknya secara geografis itu di antara gunung besar ya, Gunung Lawu dan Gunung Merapi itu saat ini. Tapi zaman dulu memang di Sangiran banyak gunung api yang sering meledak sehingga bisa merubah kawasan situ Sangiran mulai dari lingkungan air laut, air rawa, hutan terbuka dan daratan garing dan tanah. Nah, mengapa fosilnya sampai hari ini masih sering ditemukan? Karena terbukanya lapisan tanah seperti ini. Mereka terjadi longsoran, erosi, sehingga dari beberapa kejadian itu bisa memunculkan fosil-fosil yang ada di kawasan situ Sangiran. Nah, Sangiran yang tadi kita sampaikan mengalami 4 perubahan lingkungan. Yang pertama, Sangiran pernah menjadi laut. Nah, laut ini sekitar 2,4 juta tahun yang lalu. Jadi 2,4 juta tahun yang lalu Sangiran pernah menjadi laut karena di lapisan tanah ini banyak ditemukan hewan yang hidupnya di air laut. Ada fosil ikan hiu, ada fosil penyu yang mereka ditemukan di lingkungan Sangiran sampai hari ini. Dan setelah dari laut berubah menjadi rawa-rawa. Maksudnya bisa sendiri. Ya. 1,8 juta tahun yang lalu Sangiran pernah menjadi rawa. Di lapisan tanah ini banyak ditemukan hewan dari
air rawa tentunya. Ada kudanil, ada buaya, ada kura-kura. Dan selanjutnya Sangiran ada namanya geomorfologi atau alur rupa muka bumi di Sangiran tidak pernah berhenti. Mereka terus berjalan. Setelah dari rawa berubah menjadi hutan terbuka atau formasi kabut. Bisa disentuh satu kali. Ya bang, ya boleh. Nah ini yang pra sebelum hutan, namanya Grassbank. Grassbank itu pembatas antara rawa menuju ke hutan. Nah, berubah menjadi hutan itu di Kabu itu. Nah, Kabu. Nah, itu. Oke. 730.000 tahun yang lalu. Jadi manusia purba banyak hidup di kawasan hutan terbuka ini sekitar 730.000 tahun yang lalu. Nah di Sangiran ada 3 generasi manusia purba adik-adik. Ada namanya Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Nah setelah itu Sangiran pernah mengalami kepunahan. Itu adanya Notopuro ya. Nah Notopuro itu 250.000 tahun yang lalu. Mereka memberikan informasi kepada kita bahwa Sangiran pada waktu itu meningkat aktivitas gunung api sehingga banyak kehidupan terjadinya kepunahan. Nah ini adalah yang perlu ingat itu bahwa Sangiran pernah mengalami 4 perubahan lingkungan. Ada laut, ada rawa, ada hutan terbuka dan daratan kering dan tandus. Nah semuanya itu masih sangat jelas meninggalkan jejaknya di kawasan situ Sangiran lewat dari fosil juga dari lapisan-lapisan tanah yang ada di kawasan situ Sangiran yang 59 km persegi. Nah di Museum Sangiran ini kita bisa melihat jejak secara nyata contoh-contoh di jadi ini 2,4 tahun yang lalu, ini laut, ini rawa, dan ada daratan kering dan tandus. Nah semuanya ini kawasan situ Sangiran yang luasnya 59 km persegi. Nah kita sangat banyak sekali. Bisa datang ke manusia purba ini. Keterangan manusia purba ini memberikan informasi kepada kita bahwa kehidupan zaman dulu manusia purba bergerak di kawasan. Walaupun fosilnya tidak begitu lengkap, tapi banyak mereka di kawasan situ Sangiran ada kepalanya, ada giginya. Nah ini nanti saya kalian jalan. Nah di atas senjata mereka atau budaya mereka ada alat. Ada namanya ini benda batu, ada kapal. Yang mereka zaman dulu belum mengenal manusia seperti kita hari ini. Mereka masih mereka. Nah di atasnya ada gigi tebu, ada sinyal ada tanda bagian atas manusia. Nah ini kalian ada kepalanya, ini semuanya asli. Mereka temukan di lingkungan Sangiran. Nah zaman dulu ada 3 jenis gajah adik-adik, namanya mastodon, ada stegodon dan ada elepas. Nah elepas itu gajah yang sekarang dengan lihat di kebun binatang. Nah itu ya. Nah untuk membedakan ketiganya kita lihat dari bentuk giginya. Ini yang elepas, nah ini yang elepas. Yang sekarang masih hidup itu giginya kayak gini. Nah yang di tengah ini yang stegodon, yang paling ujung itu mastodon. Nah ini yang stegodon yang kita lihat ini. Jadi mereka semuanya asli dengan usia sekitar 730.000 tahun yang lalu. Nah, kali ini kita sampaikan buat dari Solo. Nah, ini ada secara visual kita sudah tahu kalau ini kepala buaya. Kepala buaya. Kalau buaya siapa? Di Sangiran itu ada 2 jenis buaya. Nah, kalau yang ini namanya aligator. Aligator ini hidup di rawa-rawa 1,8 juta tahun yang lalu. Fosilnya asli, mereka banyak ditemukan di kawasan situ Sangiran. Dan ini lumayan sangat lengkap. Mereka ada arang atas, ada arang bawah. Sangiran banyak ditemukan fosil, tetapi hanya bagian-bagian tertentu saja. Tetapi ini lumayan lengkap sekali. Nah ini yang namanya Gavialis. Gavialis itu hidup di air sungai dengan moncong panjang. Mereka habitatnya itu makan dari ikan-ikan kecil di aliran sungai. Jadi ini semuanya dulu pernah ada di kawasan situ Sangiran. Nah, itu salah satu yang dulu menghuni di kawasan Sangiran. Nah kalau ini hanya replika saja. Nah kalau yang di sini ada seperti dari sampai masuk dari ini kita sampaikan rekonstruksi. Jika kita bisa balik ke masa lalu melihat Sangiran itu seperti di lukisan itu. Jadi suatu tempat yang sangat subur sekali di mana dipenuhi oleh banyak binatang, berbagai macam spesies binatang hidup bersama, termasuk manusia purbanya. Dan mereka pernah bersama adik-adik karena terkena ledakan gunung api. Nah pada waktu ledakan inilah mereka terkubur di kawasan situ Sangiran dan berproses menjadi fosil. Nah ini ada fosil terbo, ada rusa, ada banteng. Nah mereka sama. Nah, ini semuanya banyak ditemukan di kawasan situ Sangiran. Usianya 730.000 tahun yang lalu. Sangiran itu sangat spektakuler sekali adik-adik karena kita bisa mewakili sekitar 50% spesies fosil yang ada di seluruh dunia bisa ditemukan di lingkungan Sangiran. Nah kecuali dinosaurus, kita nggak punya dinosaurus karena kita beda masa. Mereka hidupnya jauh lebih tua. Nah ini ada dari fosil harimau, ini asli. Ada fosil badak, ada orang atas, ada orang bawah, ada giginya babi hutan. Nah mereka juga asli pernah hidup di kawasan situ Sangiran.
Jadi di depan itu juga membantu bayangan kita zaman dulu sekitar 730.000 tahun yang lalu di kawasan situ sana. Jadi zaman dulu kehidupan yang mereka pernah jalani. Jadi Sangiran dianggap rumahnya manusia purba di seluruh dunia, adik-adik. Karena 50% di seluruh dunia itu ditemukan di lingkungan Sangiran. Jadi ini adalah contoh kehidupan. Ini tidak asli ya, adik. Ini hanya kira-kira zaman dulu kayak gini. Nah, didasarkan apa? Dari temuan-temuan tengkoraknya atau fosilnya. Sehingga dari temuan itu mereka bisa merekonstruksi kembali. Oh, kira-kira manusianya itu kayak gini zaman dulu. Ini salah satu bentuk. Nah, fosil-fosilnya heritage ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Jadi kita bertaraf internasional. Yang datang tidak hanya orang-orang bule seperti orang-orang lokal seperti kita, banyak orang-orang bule datang ke Sangiran. Setiap hari banyak. Namanya di sini ada tempat nemunya. Ini Google Map-nya lokasi di mana nemu fosil. Jadi ini adalah salah satu contoh di mana memberikan informasi kepada kita tentang lokasinya. Seperti ini. Kalau jenengan pinter bahasa Inggris, kita tukar. Itu bahasa Inggris. Nah, jadi mereka memberikan satu kemudahan. Nah, ini luasnya 59 km persegi, di mana mereka banyak ditemukan fosil di kawasan situ Sangiran. Nah, yang di sini kita ada tiga manusia purba ini. Namanya Sangiran 17. Sangiran 17 itu terletak di sana satu. Ada arkaik, ada tipik yang berbeda. Nah, ini ada nama-nama baru yang mereka pernah sampaikan tentang ini mulai dari 1,5 juta tahun yang lalu. Ada 730, ada 200.000 tahun yang lalu. Ini ada Kudanil. Nah, Kudanil ini sekitar 1,2 juta tahun yang lalu. Nah, ini Kudanil. Mereka sangat lumayan utuh sekali, 70% mereka ditemukan di lingkungan kawasan situ Sangiran. Nah, ini bentuk dari Kudanil untuk menandai kalau kehidupan rawa-rawa di kawasan situ Sangiran. Nah, yang di sini kita sampaikan dari alat-alat batunya. Di kita ini lebih dari 50.000 untuk jumlah dari temuan fosil yang pernah ada di kawasan situ Sangiran. Nah, ini orang-orang yang mereka hidup di kawasan situ Sangiran yang masih sering menemukan fosil. Tapi perlu diinformasikan bahwa fosilnya tidak boleh dicari. Jadi mereka menemukan dalam bentuk tidak sengaja. Jadi hari-hari mereka seperti petani, mereka membangun pemukiman rumah mereka bisa menemukan fosil. Nah, ketika mereka menemukan fosil itu diserahkan kepada museum. Nah, nanti biasanya dikasih imbalan. Nah, ya, biasanya dikasih uang mereka. Oke semuanya, adik-adik dari kelas 7 untuk SMP Marsudiri ini, kita sudah selesai melihat dari ruangan yang pertama. Kita menuju ke ruangan yang kedua atau ruangan langkah-langkah kemanusiaan. Ada pertanyaan? Barangkali ada yang perlu? Siap. Oke, semuanya siap. Kita menuju ke ruangan Sangiran atau di Indonesia. Karena kita beda mas, mereka hidupnya jauh lebih tua, sekitar 200 juta tahun yang lalu. Jadi kita hanya memberikan gambaran kehidupan yang mereka itu pernah ada di muka bumi ini. Sama tidak ditemukan di Sangiran. Oke, semuanya sudah siap yang kelas 7 bisa ikuti saya. Tidak usah berlari, tidak usah saling mendorong. Kita turun masuk di ruangan kedua ini. Ini atau planet-planet ini terjadi sejak 12 miliar tahun yang lalu. Gitu. Oh ya, kita lihat lagi. Nah, ini
ditemukan di lingkungan kawasan situs Sangiran. Jadi ini adalah satu informasi memberikan kejelasan kepada kita. Kemungkinan zaman dulu terjadi hujan meteor. Itu. Nah, karena mereka banyak ditemukan di lingkungan Sangiran. Batu meteor ini. Iya. Nah, kalau di sini ada fosil dinosaurus. Nah, ini adalah giginya dinosaurus. Ini besar sekali, namanya T-Rex. Jadi mereka sekali lagi tidak pernah ditemukan di Indonesia atau di Sangiran karena mereka hidupnya jauh lebih tua, sekitar 200 juta tahun yang lalu. Jadi mereka hanya memberikan tambahan pengetahuan kepada kita bahwa dinosaurus ini benar-benar pernah ada karena mereka banyak ditemukan fosilnya yang pernah ada di kawasan situs Sangiran. Awalnya manusia tidak jadi kera, kalau menurut dari beberapa sains itu dari beberapa opini. Tetapi memang pernah disampaikan, Charles Darwin pernah mengatakan kalau ini kehidupan itu berasal dari satu sel. Nah, satu sel itu membelah ke beberapa kehidupan sehingga mereka ada beberapa banyak kehidupan yang sampai saat ini. Posnya Nobel. Teori out of Africa. Jadi manusia purba itu tidak hanya di Sangiran saja atau di Indonesia saja, ada di beberapa daerah juga ditemukan manusia purba. Ada di Cina, ada di Afrika, ada di Eropa. Dan manusia purba pertama itu ada di Afrika. Mereka muncul pertama kali ada di Afrika. Jadi mereka ada di Afrika. Dan ini adalah contoh-contoh dari penyebaran ini namanya teori out of Africa. Mereka bercerita tentang migrasi dari manusia. Itu di daerah Jawa Timur yang kita kenal namanya Trinil, di daerah Trinil. Nah, di sana mereka pernah menemukan pertama kali tahun 1891. Waktu yang sangat lama mereka sudah mencari fosil di tempat kita di Indonesia. Jadi mereka sudah mengembangkan ilmu pengetahuan di kawasan situs Sangiran. Nah, ini ada dari peneliti ini yang pernah menemukan tengkorak di daerah Sangiran. Nah, ini mereka memberikan kejelasan tentang fosil-fosil yang banyak temukan di kawasan situs Sangiran. Jadi mereka banyak orang-orang ilmuwan sampai saat ini masih sering datang ke Sangiran, adik-adik. Jadi mereka terus mengembangkan ilmu pengetahuan di kawasan. Kayak pemandangan indah. Orang-orang Indonesia yang mereka pertama kali yang meneliti di kawasan situs Sangiran dari akademisi. Nah, ini ada Pak Tauku Yakob, ini rektornya UGM, adik-adik. Nah, ini ada Pak Sartono, ada Pak Suyono. Ini adalah orang-orang yang mereka pernah meneliti di kawasan situs Sangiran. Jadi kita bisa tahu tentang sejarah ilmu pengetahuannya dari para ada yang gampang pecah, ada yang rapuh kayak gitu, mereka dihindarkan. Kalau ini lumayan kuat, ini asli dari fosil gajah. Ini boleh kita sentuh. Ini kaki gajahnya. Nah, itu kaki gajah, yang di depan itu gading gajah, dan ini kepala gajahnya, ini rangan atasnya. Nah, ini ada rangan atasnya. Jadi mereka pemilihan jadi batu. Jadi mereka perubahan organik menjadi anorganik. Nah, itu. Jadi mereka benar-benar dulu pernah ada di kawasan Sangiran karena fosilnya banyak. Ada contoh kehidupan mereka. Zaman dulu yang pernah ada di Sangiran. Mereka salah satunya berburu. Jadi mereka menggunakan alat yang tadi kita kenalkan. Ada bola batu, ada mereka untuk berburu. Jadi kalau kita lihat di sini mereka itu manusia, tapi mereka banyak seperti binatang saja. Bahkan untuk komunikasi mereka belum bisa. Mereka ini punya bahasa. Mereka hanya bahasa isyarat saja. Nah, di sini dari fosil Daniel. Mereka hanya memberikan satu bagian-bagian tertentu dari fosil. Nah, ini adalah ilustrasi mereka makan dari binatang buruan, ada. Jadi ini adalah sampel mereka makan. Mereka belum mengenal memasak, jadi mereka ini masih makan secara mentah saja. Jadi ini adalah sampel yang mereka melakukan kegiatan makan. Nah, adalah informasi mereka makan dari ini adalah para ilmuwan. Jadi para arkeologi. Ya gitu. Bukan. Anak berenang. Watnya kalau aku dari pengunjung yang lain. Oke, kita lanjutkan lagi untuk melihat berikutnya, untuk melihat dari beberapa koleksi kembali lagi. Nah, kalau yang di sini adalah kehidupan manusia modern, adik-adik.
Mereka ini usianya sekitar 7.000 tahun yang lalu. Ini tidak asli ya, jadi ini hanya replika saja. Mereka memberikan gambaran era di mana hidup di Pulau Nusantara atau Pulau Indonesia ini. Ini pertama kali mereka usianya sekitar 7.000 tahun yang lalu. Ini sudah punya kebudayaan seperti kita. Jadi mereka sudah tadi dibuat oleh kelompoknya. Mereka di dalam gua-gua. Ini ditemukan di daerah Pasita. Pasita. Mata ke. Cik. 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 Lalu. Tek. Nyekel buta aja. Nyusu. Ini adalah salah satu informasi dari temuan yang paling lengkap pernah ditemukan di lingkungan Sangiran. Nah, jadi bisa kita tunjukkan untuk manusia purba yang paling lengkap. Nah, ini adalah salah satu informasi manusia purba yang belum pernah ada di kawasan situ Sangiran, didasarkan dari satu temuan tengkorak yang kita lihat di sini. Fosilnya seperti ini, manusianya ini kayak gini. Nah, itu ada yang membuat profesionalnya, namanya Elizabeth Dennis. Dia seorang rekonstruktor dari Prancis. Nah, ini adalah salah satu informasi yang mereka bikin dari satu temuan saja. Luar biasa, mereka bisa mendapatkan satu bentuk badan yang sangat istimewa. Nah, kalau di sini kita dari fosil terbo. Ini asli, mereka banyak temukan di lingkungan Sangiran. Tetapi perlu diinformasikan bahwa ini adalah rekonstruksi atau tambahan, karena ditemukan fosil di Sangiran itu banyak yang tidak utuh. Jadi kita untuk memudahkan pemahaman ditambahkan direkonstruksi lagi supaya kelihatan kita lebih mudah untuk memahami dari keseluruhan benda atau fosil yang pernah kita lihat di kawasan situ Sangiran. Tetapi kita bisa membedakan benda asli dan palsu yang mana. Pernah terjadi di kawasan situ Sangiran seperti itu. Mereka pernah hidup bersama dan punah bersama karena terkenal ledakan gunung api. Sehingga dari ledakan gunung api itulah terjadi kepunahan dan berproses menjadi fosil dan bisa ditemukan sampai hari ini karena adanya longsoran erosi yang ada di kawasan itu. Dan ini yang dari Flores. Nah, tadi yang Bapak menyampaikan dari Flores. Nah, ini bentuk secara fisiknya. Ini real size. Jadi ukuran sebenarnya ini ya. Ini ukuran sebenarnya. Nah, ini real size. Jadi mereka ini dewasa. Ini juga. Bagaimana kita bisa tahu dewasa? Dari beberapa anatomi tulang yang mereka punya, juga dari giginya, dari tulang-tulang mereka ini dewasa. Karena mereka ditemukan dalam satu gua saja. Artinya untuk temuan yang lain itu belum pernah ada. Jadi mereka masih menjadi bahan penelitian. Karena mereka hidupnya jauh lebih Jadi ini adalah contoh kehidupan yang mereka pernah jalani. Jadi
Sehabis dari museum Sangiran, kita langsung pulang menuju terminal bis Tirtonadi.